يا من يرى يا من يرى مد البعوض جناحها warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Mahasiswa-mahasiswi IAIN Kudus, khususnya Fakultas Syariah, khususnya yang mana saya mengampu mata kuliah yaitu Ulumul Hadis dan Ulumul Quran pada semester ini. Pertama-tama saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alana minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan Ramadan dan menjadikan kita termasuk hamba-hamba Allah yang meraih kemenangan dan kembali suci. Mahasiswa-mahasiswi yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah, perkuliahan sudah kita jalankan dan sudah selesai. Tentunya dalam proses perkuliahan itu ada plus minusnya. Semula kita bisa tatap muka, kemudian adanya virus COVID-19 sehingga mengharuskan perkuliahan secara online, dan alhamdulillah meski secara online bisa kita selesaikan terlepas dari plus minusnya. Sudah menjadi suatu keharusan bahwasanya di dalam proses belajar mengajar itu ada evaluasi, dan evaluasi itu bentuknya adalah ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Pada ujian tengah semester kemarin saya sudah menugaskan kepada Anda semuanya untuk membuat tulisan tentang figur atau tokoh. Kalau ulumul hadis adalah tokoh-tokoh hadis, sedangkan dalam ulumul Quran tokoh-tokoh Quran atau tafsir ya. Nah, adapun untuk ujian tengah semester ini yaitu untuk pendalaman dan penguasaan materi ya. Tugas yang saya berikan kepada Anda semuanya, baik yang ulumul hadis maupun ulumul Quran, yaitu bagaimana menguatkan materi yang telah Anda pelajari. Dan bentuk penguatan materi itu adalah dengan cara mempresentasikan kembali dalam bentuk tutorial video ya. Jadi Anda bikin video tutorial berkaitan dengan presentasi yang sudah Anda sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Akan tetapi dalam presentasi ini menyebutnya tidak kelompok, tapi episode pertama, episode kedua, episode ketiga. Jadi kelompok-kelompok yang pertama, kelompok 1 diubah menjadi episode pertama. Nah, di dalam membuat tutorial video ini, pertama tentu akan menampilkan IAIN Kudus, kemudian Fakultas Syariah, kemudian mata kuliah yang ingin dipresentasikan ya. Kalau misalnya ulumul Quran ya berarti tentang ulumul Quran. Kalau ulumul hadis tentang ulumul hadis ya. Episode pertama misalnya ulumul Quran tentang mengenal definisi ulumul Quran. Nah, itu kemudian dipresentasikan baik Anda muncul di layar ya, sebagaimana saya saat ini. Kemudian bisa juga setelah muncul di layar Anda tampilkan slide-slide presentasi tersebut dan dibaca sehingga suara dan gambar Anda nampak dalam presentasi tersebut ya. Nah, tugasnya berkelompok. Jadi kalau setiap kelompok 3 orang, maka muncul di video itu 3 orang mempresentasikan kelompoknya. Satu mempresentasikan yang pertama, kelompok 2 mempresentasikan yang kedua, dan seterusnya sampai 13 atau 14 kelompok yang sudah kita bagi sebagaimana yang sudah berjalan itu. Nah, maka tugasnya adalah membuat video tutorial ya untuk menguatkan penguasaan materi yang sudah Anda presentasikan. Setiap kelompok membuat satu video.
Itu tugas ujian akhir semester dan dikirim ketika ujian ya, hari ujian. Maksimalnya tentu sore harinya. Kalau misalnya jadwalnya pagi, ketika Anda masih membuat bersama dengan teman-temannya video tersebut, maka maksimal sore hari sudah dikirim ya, kecuali ada gangguan teknis misalnya sinyalnya yang lemah dan lain sebagainya. Nah, video itu kalau bisa diupload di YouTube ya, sehingga saya cukup membuka YouTube ya, video Anda saya buka, saya lihat presentasinya. Nah, kemudian saya akan menilai dari situ ya. Barangkali itu berkaitan dengan tugas mata kuliah Ulumul Hadis dan Ulumul Quran. Mudah-mudahan Anda bisa berlatih bagaimana mempresentasikan ya, bagaimana mempresentasikan materi dalam mata kuliah itu dalam bentuk visual secara digital dan online, sebagaimana yang saya sampaikan saat ini pesan dalam pelaksanaan ujian akhir semester. Maka kalau presentasinya bagus, tentu akan menambah nilai ya, menumbuhkan percaya diri. Jangan lupa setiap kali ya presentasi harus diiringkan contoh-contohnya ya. Contoh-contohnya harus ada ya. Misalnya hadis, contoh Al-Quran, contohnya bagaimana ya, tentang asbabun nuzul, contohnya bagaimana, supaya dalam memahami materi itu semakin mendalam. Barangkali itu yang saya sampaikan dalam tugas ujian akhir semester ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Anda semuanya lulus dengan nilai A ya, syaratnya ya. Presentasi yang Anda tampilkan dalam tutorial video itu bagus, meyakinkan, percaya diri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.